Dia itu Yesus, yaitu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Tetapi umat-umatnya tidak memilih kepunyaannya, tidak menerima dia. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak mengenal dia. Ada hal-hal yang diterima oleh setiap orang yang mau percaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan masih bisa beribadah, masih beribadah dari rumah. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita semua, sehingga sekali lagi kita masih boleh berkesempatan beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita membacakan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kami tahu pada saat ini kami ada ini semua karena kemurahan Tuhan, dan kami boleh beribadah kepada Engkau. Sebelum kami membacakan kebenaran firman-Mu, kami mohon Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran-pelanggaran kami dan melayakkan kami lewat ibadah saat ini. Karena itu ya Roh Kudus ya Tuhan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicara, Engkau berkuasa, berkerajaan, memerintah, mengurapi kami semua, membukakan hikmat bagi kami, pengertian, sehingga kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Dan itu akan menjadi bagian kami, bahkan bagi banyak orang. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Firman yang telah menjadi manusia. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 11 saya baca, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca bersama-sama ini memberitahu bagi gerejanya, bagi kita semua, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi setiap orang yang percaya, ini adalah berita baik, ini adalah berita sukacita, berita damai sejahtera, di mana firman Allah berkata di kitab Kejadian bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak ada lagi kehidupan yang kekal. Karena kehidupan yang kekal itu ada ketika manusia hidup dalam kebenaran Allah. Ketika manusia tidak lagi hidup dalam kebenaran Allah, maka di situ manusia hilang yang namanya keselamatan kekal. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau berbicara
tentang apa yang diperoleh oleh manusia yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat pembacaan ini, di sana dia katakan dia datang ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Dia itu siapa? Dia itu Yesus, yaitu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Tetapi umat-umatnya tidak memilih kepunyaannya, tidak menerima dia. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak mengenal dia. Tetapi di dalam pada ayat 12 saya baca, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Perhatikan, seperti saya katakan tadi bahwa ada hal-hal yang diterima oleh setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau menerima Tuhan. Di sana dikatakan menerima apa? Menerima kuasa. Kuasa yang seperti apa? Di dalam jelas di sini dikatakan bahwa menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi hal yang pertama, orang yang menerima Yesus, menerima kedatangan Yesus di dalam kehidupan ini, di dalam hati ini, pertama dia menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Kalau kita menjadi anak seorang kaya, menjadi anak seorang pejabat, menjadi anak seorang yang penting, maka kita senang, kita bangga. Tetapi Tuhan katakan bahwa akan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang yang menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, firman Tuhan katakan di dalam ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang menerima kuasa itu adalah orang yang dilahirkan kembali oleh Yesus, oleh kebenaran lewat kuasa Roh Kudus. Maka sekali lagi, pertama, orang yang menerima Tuhan, menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya, atau semua orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang kedua, hal yang pertama tadi, setiap orang yang menerima Yesus, Yesus itu adalah kebenaran. Artinya setiap orang yang menerima Yesus atau menerima kebenaran itu diberi kuasa menjadi anak Allah. Kedua, diberi kuasa kehidupan yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Saya sudah singgung tadi bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan yang namanya kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu terlepas dari kehidupan manusia, terlepas dari kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi saudaraku yang kekasih, maka firman Tuhan katakan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya termasuk saya dan saudara itu pun sudah terjual di bawah kuasa dosa, sudah terjual di bawah kuasa kutuk. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan datang bagi manusia, bagi kita. Dia memberi hidupnya supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu saudaraku yang kedua,
Siapa yang menerima Yesus, barang siapa yang percaya, barang siapa menerima kebenaran, dia memperoleh kehidupan yang kekal. Apa maksudnya menerima kebenaran, menerima Yesus? Menjadi pelaku firman Allah. Ketika kita sanggup mampu melakukan kebenaran Allah, dan memang kita tidak mampu melakukan kebenaran Allah, tetapi Roh Allah yang berdiam di dalam diri manusia karena kita menerima Dia, itulah yang memampukan kita melakukan setiap kehendak Allah, kebenaran firman Allah. Hal yang ketiga, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita perhatikan di sini Lukas 10 ayat 9, kita baca. Lukas 10 ayat 9 di sana dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga, setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang yang mau menjadi pelaku kebenaran firman Allah, hal yang ketiga, diberi kuasa, diberi otoritas oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Apa manfaat, apa fungsi daripada kuasa yang diberi oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Firman Tuhan jelas berkata, untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan setiap kekuatan musuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu saudara, perjanjian Tuhan sungguh sempurna bagi setiap orang yang percaya. Mungkin hari ini kita menghadapi setiap persoalan. Mungkin saat ini kita mengalami sesuatu masalah yang besar, atau mungkin sakit, penyakit, penderitaan, kekurangan apapun. Tetapi saudara, kalau itu diluaskan oleh Tuhan bagi kita, mari kita mengucap syukur, dan kita pun tetap mengingat bahwa ada kuasa yang diberi oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan kuasa itu Tuhan katakan, mari kita pergunakan kuasa itu, dan kuasa itu kita gunakan untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh, kekuatan Lucifer, kekuatan iblis setan, kekuatan panah api daripada si jahat yang datang bagi kita, sehingga kita tetap kuat, kita tetap berdiri walaupun ada persoalan, kita tetap tegar, kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah kemenangan. Tetapi saudara, di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 19 di sini, saudara, Tuhan mengingatkan, jangan kita bangga karena kuasa yang ada di dalam diri kita, tetapi marilah kita bangga karena kebenaran Allah ada di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran itulah yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu, yang membuat kita bertahan hingga sampai saat ini. Bukan kita, tetapi Tuhan katakan, bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh Tuhan, oleh kebenaran Tuhan yang membuat kita mampu bertahan dalam situasi, dalam kondisi apapun di dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara, saya katakan, setiap orang yang percaya, pertama, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menerima kehidupan yang kekal. Yang ketiga, kita menerima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh, menahan setiap penderitaan, persoalan, menahan apapun badai kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah perjanjian yang hidup, yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memberi waktu, kesempatan bagi kami semua, hamba-Mu, umat-umat-Mu, sehingga kami boleh beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu ya Bapa, Engkau memberkati semua orang
keluarga-keluarga kami, hamba-hambamu, umat-umatmu, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, pemerintah Kecamatan Ratahan, pemerintah Rasir Raya ini pun diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kuasa kehidupan ada dalam kehidupan kami, kuasa memperoleh perjanjian Tuhan ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian ibadah kita sudah selesai dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.